Perjalanan transformasi digital telah menemukan momentum pertumbuhan yang sangat pesat. Teknologi digital ditopang revolusi industri 4.0 telah berakselerasi dengan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi industri keempat ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengamburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Banyak perusahaan telah memulai perjalanan transformasi digital untuk mencoba cara digital baru dalam berbisnis. Ini berarti data dimanfaatkan secara lebih cerdas untuk menghadirkan tingkat efisiensi dan produktivitas. Awalnya, aplikasi dibangun sebagai alat bantu komunikasi telepon, yang kemudian menjadi sebuah platform untuk menampung konsumsi konten pada tahap awal data seperti berita, YouTube, dan lainnya. Dan pada akhirnya, aplikasi semakin berkembang menjadi apa yang sekarang kita definisikan sebagai layanan berdasarkan permintaan. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR meluncurkan 9 aplikasi e-government sekaligus pada April 2018 lalu. Sembilan aplikasi ini dibuat untuk pelayanan publik serta mendukung fungsi manajemen di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Tak hanya itu, 9 aplikasi ini juga merupakan bagian dari upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintah. Salah satu dari 9 aplikasi tersebut adalah aplikasi e-kinerja. Aplikasi e-kinerja adalah sistem informasi prestasi kerja yang digunakan bagi masing-masing pegawai Kementerian PUPR untuk penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sesuai dengan target sasaran kinerja organisasi Kementerian PUPR. Aplikasi e-kinerja dibuat sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh setiap pegawai PUPR dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Manfaat dari aplikasi tersebut antara lain, setiap pegawai dapat merencanakan sasaran kerja tahunan secara online dalam mendukung kinerja unit organisasinya. Setiap pegawai dapat menyimpan hasil bukti kerjanya secara online serta dapat dijadikan dasar untuk penilaian. Pimpinan dapat memonitor dan menilai pekerjaan staf, pimpinan, rekan sejawat, dan staf dapat menilai perilaku pegawai yang bersangkutan. Aplikasi e-kinerja ini sangat positif bagi para pegawai. Selain praktis, kemudian bisa menghemat kertas paperless, juga e-kinerja ini sangat bermanfaat bagi pegawai untuk menilai kinerjanya secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan sasaran kerja pegawai merupakan kewajiban setiap pegawai negeri sipil, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Penilaian kerja menggunakan SKP sebagai pengganti BP3 pada tahun 2014. Dengan e-kinerja, pegawai dapat mengisi SKP secara hierarkis dan terintegrasi, sehingga penyusunan jauh lebih efisien dan tepat waktu. Pengumpulan data pegawai bisa dilakukan secara real-time dan data mudah diolah menjadi bahan informasi. Atasan pun dapat memonitor target pekerjaan bawahan sehingga meminimalisasi kesalahan teknis perhitungan nilai serta terdapat notifikasi ke atasan terkait kinerja bawahannya. Sekarang kita bisa memonitor juga siapa saja yang belum mengisi e-kinerja, siapa yang belum, dan lebih terasa saja kalau e-kinerja ini memang memudahkan
kami dalam menuliskan pekerjaan apa yang sudah kami lakukan dan pencapaiannya sampai sejauh mana, seperti itu. E-Kinerja ini merupakan aplikasi original dengan beberapa kelebihan. Di antaranya, pengisian SKP dengan metode top-down cascading, menu evaluasi dari tingkat menteri hingga eselon 4 sehingga SKP bawahan dapat dilihat langsung. File SKP tersimpan dalam sistem database online sehingga lebih mudah diakses, dan aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian IHRM. Pengembangan aplikasi e-kinerja memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi. Pada akhirnya, aplikasi e-kinerja akan sangat berguna dalam mewujudkan insan PUPR yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui SIBIMA Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui SIBIMA Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan SIBIMA Konstruksi.
Kalau nggak bisa bayar, silahkan cari kontrakan lain. Seandainya kita punya rumah sendiri, aku capek pindah-pindah kontrakan. Memiliki rumah impian semua orang, namun tak semua dapat mewujudkannya. Kini ada solusinya. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak perlu ragu lagi untuk memiliki rumah idaman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mencanangkan program bantuan subsidi perumahan untuk meningkatkan daya beli MBR memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni. Pemberian subsidi dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Program ini sudah berjalan aktif sejak 2010, dan dari tahun ke tahun peminatnya semakin meningkat karena terbukti mampu membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan untuk memiliki rumah. Untuk meningkatkan kinerja program KPR VLPP, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan meluncurkan aplikasi Sikasep. Aplikasi berbentuk mobile ini dapat diunduh secara gratis. Melalui aplikasi Sikasep ini, pemerintah dapat lebih mudah memantau sebaran maupun kebutuhan hunian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga kedepannya dapat menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya over ketersediaan rumah yang dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan harapan MBR. Dengan beroperasinya aplikasi Sikasep ini, diharapkan tak akan ada lagi kisah konsumen yang ditipu pengembang dengan proyek fiktif. Ketersediaan rumah yang disajikan pada aplikasi Sikasep diambil berdasarkan data yang diajukan oleh para pengembang rumah VLPP melalui aplikasi Sikumbang atau Sikasep untuk pengembang. Dengan Sikasep, pengembang tidak memiliki peluang untuk melakukan penipuan kepada konsumen karena Sikasep akan memfilter pengembang secara maksimal. Seleksi itu menyangkut data perusahaan berbadan hukum, izin usaha, aspek perizinan proyek, progres pembangunan fisik, kualitas bangunan, hingga proses serah terima hunian. Hanya pengembang yang terintegrasi dalam Sikasep yang bisa mengajukan proyeknya untuk segera memperoleh kucuran pembiayaan kredit kepemilikan rumah. Juga bisa memasok data perumahannya secara lengkap, baik yang sudah tersedia, sedang dibangun maupun rencana pembangunan di masa yang akan datang. Sikasep mampu menjembatani masyarakat, pengembang, dan bank pelaksana dalam melakukan proses bisnisnya sebagai jawaban atas kebutuhan dan ketersediaan rumah. Dapat pula memberikan kemudahan dan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik bank pelaksana, pemanfaatan host-to-host melalui aplikasi Sikasep tentunya dapat mempermudah proses verifikasi. PPDPP menjamin proses verifikasi dalam tahapan hingga lolos subsidi checking dapat dilakukan sangat cepat, dikarenakan sudah terhubung langsung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan waktu dan proses verifikasi kelayakan calon debitur terhadap bank pelaksana dikembalikan pada pihak bank pelaksana masing-masing. Aplikasi ini telah dijamin keamanannya karena telah disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara.
Pemanfaatan aplikasi SIKASEP ini berbasis pada koordinat, sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi seperti KPR Sejahtera VLPP atau lainnya kepada bank yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya. Melalui SIKASEP, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan, kaidah-kaidah teknis bangunan dan memenuhi persyaratan kelayakan hunian rumah yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dengan rangkaian proses bisnis SIKASEP tersebut, penyaluran VLPP dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah untuk menjadikan MBR sebagai subjek, yaitu mempermudah MBR dalam mencari dan menentukan rumah subsidi yang diharapkannya. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR.
PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi. Juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021-727-84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi memang diperlukan untuk mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing. Presiden Joko Widodo meluncurkan program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilannya. Menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah serta para pekerja ter-PHK, pemutusan hubungan kerja atau berpotensi ter-PHK. Syarat penerima Kartu Prakerja adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. BUMN maupun perusahaan swasta nantinya akan dilibatkan dalam program tersebut. Selain itu, balai latihan kerja yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberi pelatihan ini. Para pemilik Kartu Prakerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.
meminta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista, kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding. Dan kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta, ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. Beberapa saya sudah melihatnya. Peserta prakerja akan mendapatkan pelatihan dengan metode pelatihan online e-learning atau pelatihan offline tatap muka. Manfaat dari kartu prakerja sendiri bisa digunakan untuk pelatihan berbayar, di mana pembayarannya dilakukan dengan kartu prakerja untuk mengikuti pelatihan online maksimal Rp3 juta dan pelatihan offline maksimal Rp7 juta. Peserta program Kartu Prakerja nantinya juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang diikutinya, baik online maupun offline. Setelah pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif atau honor. Penyalurannya akan ditransfer dalam 3 tahapan dalam bentuk e-wallet. Nilai manfaatnya sebesar Rp650.000 atau Rp1 juta selama 4 bulan. Anggaran prakerja pada 2020 dinaikkan semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat sebesar 5,6 juta orang diutamakan bagi pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Pendaftaran kartu prakerja bisa dilakukan secara online di laman prakerja.go.id. Langkah pertama, buat akun dengan data diri Anda, lalu ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa bergabung ke gelombang pendaftaran. Tes ini guna mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki. Lalu pilih pelatihan di mitra platform digital resmi dan bayar dengan kartu prakerja. Selesaikan pelatihan online dan dapatkan sertifikat elektronik. Diharapkan program prakerja dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan utamanya adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali.